Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Kembali berjumpa dengan saya di channel Ropedi Alba. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan membahas seputar media pembelajaran matematika, terusus buat kalian para murid hebat dimanapun berada, kelas 12. Selamat menyimak. Kali ini kita akan bahas tentang pelajaran matematika kelas 12 dengan judul Peluang Kejadian Majemuk. Yang pertama, perlu kita pahami beberapa pengertian terkait materi peluang kejadian majemuk. Yang pertama adalah tentang ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi pada suatu percobaan atau peristiwa. Sementara itu, titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Pada bab ini akan dibahas mengenai penyusunan ruang sampel menggunakan permutasi dan kombinasi. Yang kedua, perlu kita pahami juga mengenai pengertian kejadian. Kejadian adalah himpunan dari hasil-hasil yang mungkin dari suatu kejadian. Sementara pengertian dari frekuensi relatif yaitu distribusi frekuensi relatif berisikan nilai hasil bagi antara frekuensi dan jumlah pengamatan. Kita bisa lihat di sini frekuensi relatif adalah perbandingan atau hasil bagi antara banyak hasil yang dimaksud dengan banyaknya percobaan. Misalkan S adalah ruang sampel suatu percobaan yang dilakukan N kali, dan A adalah suatu kejadian dengan frekuensi munculnya A, yaitu NA. Maka peluang kejadian A dinotasikan dengan PA sama dengan K per N, di mana K kurang dari sama dengan N. Contoh soal. Bina, Cinta, Dery, dan Ella akan berfoto. Tentukan peluang Bina dan Cinta selalu berdampingan. Kita jawab dari soal tersebut. Diketahui banyak anggota ruang sampel atau NS itu adalah permutasi 4 unsur dipilih 4 unsur ya. Karena ada 4 orang tadi, Bina, Cinta, Dery, dan Ella, dan seluruhnya keempat anak tadi punya kesempatan yang sama untuk diambil gambar fotonya. Maka di sini N adalah 4, R juga 4, sehingga banyak caranya adalah permutasi 4-4, itu sama dengan 4 faktorial ya. Kita masih ingat ya tentang definisi faktorial, itu perkalian bilangan bulat dari N sampai dengan 1. Berarti dalam hal ini 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. A adalah kejadian Bina dan Cinta berdampingan. Maka banyak kejadiannya adalah permutasi 33 dikali 2 faktorial. Ya, karena Bina dan Cinta dianggap satu kesatuan ya. Sama dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 atau 6 dikali 2 faktorial 2 ya, berarti 6 kali 2, 12. Jadi, kalau ditanya peluang Bina dan Cinta berdampingan, itu adalah PA sama dengan NA per NS. NA-nya adalah 12, dibagi banyaknya ruang sampel 24. Jadi, 12 per 24 disederhanakan 1 per 2. Berikutnya kita akan lihat contoh permasalahan yang berkaitan dengan frekuensi harapan. Diketahui peluang seseorang menembakkan anak panah tepat sasaran adalah 1/5. Jika pemanah menembakkan 150 kali, berapa banyak tembakan anak panah yang diharapkan tepat sasaran? Ya, kita jawab di sini. Banyak anak panah yang ditembakkan misalkan adalah N, itu sebanyak 150, dan P tembakan tepat sasaran peluangnya adalah
peluang tembakan tepat sasaran adalah 1/5. Jadi banyak anak panah yang diharapkan tepat sasaran adalah 1/5 dikali banyaknya percobaan, itu 150 kali. Jadi sebanyak 30 kali. Itulah ya frekuensi harapan banyaknya tembakan anak panah yang diharapkan tepat sasaran. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak sekalian ya. Berikutnya kita akan bahas komplement suatu kejadian. Apa itu komplement suatu kejadian? Kejadian bukan A dari himpunan S ditulis dengan simbol A aksen atau A komplement dan disebut komplement dari A. Jadi, peluang A aksen adalah peluang tidak terjadinya A. Ya, jadi peluang tidak terjadinya A disebut komplement suatu kejadian, di mana dinotasikan sebagai P A aksen sama dengan 1 dikurang P A ya. Peluang komplement suatu kejadian adalah 1 dikurang peluang kejadian tersebut. Contoh soal terkait dengan komplement suatu kejadian. Jika peluang hari esok akan turun hujan adalah 0,45, tentukan peluang bahwa cuaca akan cerah esok hari. Dari permasalahan ini bisa kita jawab, misalkan H adalah kejadian hari esok hujan, dan H komplement atau H pangkat C adalah kejadian hari esok akan cerah. Maka peluang H komplement atau peluang tidak terjadinya hujan di hari esok adalah 1 dikurang peluang terjadinya hujan. Itu 1 dikurang 0,45 sama dengan 0,55. Berikutnya, para siswa sekalian, kita akan bahas tentang pengertian kejadian majemuk. Jika suatu kejadian A dan B tidak bersekutu, maka kita katakan dua kejadian tersebut adalah kejadian saling lepas. Dua kejadian saling lepas dapat ditunjukkan sebagai berikut. Peluang A union B sama dengan peluang B ditambah peluang B. Saya ulangi, saya ralat. Peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Mohon maaf, sini ada kesalahan ketik ya. Para siswa sekalian, seharusnya saya ulangi lagi, notasinya adalah peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ini kalau antar kejadian A dan B tidak bersekutu, artinya kejadian saling lepas. Apabila E1 dan E2 adalah kejadian dalam satu percobaan, dan jika E1 irisan E2 adalah himpunan kosong, artinya tidak ada yang beririsan, maka E1 dan E2 disebut kejadian saling lepas. Dan peluang E1 union E2 sama dengan peluang E1 tambah peluang E2. Jadi itu ya, kesimpulan yang pertama, jika dua buah kejadian saling lepas, artinya tidak ada irisan antar keduanya, maka peluang gabungan antara dua kejadian tadi adalah peluang kejadian pertama ditambah peluang kejadian kedua. Nah, kemudian yang kedua, jika E1 dan E2 adalah tidak punya irisan, saya ulangi, E1 irisan E2 tidak sama dengan kosong, artinya ada irisannya, maka E1 dan E2 disebut kejadian tidak saling lepas. Dan peluang E1 gabungan E2 sama dengan peluang E1 tambah peluang E2 dikurangi peluang E1 irisan E2. Jadi ada dua hal ya, para siswa sekalian. Yang I1 ini peluang kejadian saling lepas, I2 peluang kejadian tidak saling lepas. Perbedaannya apa? Kalau saling lepas, cukup peluang pertama ditambah peluang kedua. Kalau tidak saling lepas, peluang pertama ditambah peluang kedua dikurangi peluang irisan antar dua kejadian. Nah, yang selanjutnya adalah dua kejadian saling bebas. Kita lihat ya. Jika S1 dan E2 adalah dua kejadian dengan syarat bahwa peluang bagi kejadian S1 tidak memengaruhi kejadian E2, maka S1 dan E2 disebut sebagai kejadian saling bebas. Artinya tidak mempengaruhi, tidak saling mempengaruhi satu dengan kejadian lainnya. Sehingga berlaku sebagai berikut. Peluang S1 irisan E2
sama dengan peluang S1 dikali peluang E2. Ini kalau kejadian saling bebas. Kita lihat soal selanjutnya atau contoh soal selanjutnya. Bola pertama tidak dikembalikan sebelum bola kedua diambil. Ya, ini kejadian apa namanya? Kejadian bersyarat. Jika S1 dan E2 adalah dua kejadian dengan syarat bahwa peluang bagi kejadian S1 akan memengaruhi kejadian E2, maka S1 dan E2 disebut sebagai kejadian bersyarat tidak saling bebas, sehingga berlaku sebagai berikut. Peluang S1 irisan E2 sama dengan peluang S1 dikali peluang E2 jika S1 terjadi terlebih dahulu. P E2 garis S1 dibaca peluang kejadian E2 dengan syarat S1 telah terjadi, atau peluang bersyarat kejadian E2 setelah diketahui kejadian E1. Ya, baik para siswa sekalian, kita lanjutkan contoh daripada soal berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Sebuah kantong berisi 5 bola hitam dan 3 bola putih. Diambil secara acak 2 kali berturut-turut masing-masing 1 bola, tanpa pengembalian. Berapa peluang mendapatkan kedua bola putih? Kita jawab. Jika A kejadian mendapatkan bola putih pada pengambilan pertama, maka kejadian B pada pengambilan kedua tidak saling bebas terhadap A, sebab tanpa pengembalian. Jadi B terjadi dengan syarat A telah terjadi. Maka peluang A atau peluang kejadian mendapatkan bola putih adalah NA per NS, di mana banyaknya bola putih ada 3, banyak seluruh bola ada 5 tambah 3 itu 8. Maka peluang terambilnya 1 bola putih adalah 3/8. Nah, kemudian yang kedua, peluang B garis A, artinya peluang kejadian B setelah A terjadi adalah NB garis A per NS, di mana bola bola berwarna putih tadi sudah diambil 1, maka tinggal 2. Kemudian bola seluruhnya dari 8 sudah diambil 1 tanpa pengembalian, tinggal 7. Maka peluangnya 2/7. Karena kejadian A dan B tidak saling bebas, maka peluang A dan B, artinya peluang keduanya adalah bola putih, itu adalah peluang kejadian A dikali peluang kejadian B jika A terjadi, 3/8 dikali 2/7 sama dengan 6/56, atau disederhanakan menjadi 3/28. Yaitu ya, peluang mendapatkan kedua bola berwarna putih 3/8. Ya, baik, terima kasih para sahabat sekalian, khususnya para siswa dimanapun berada. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.